Kita bergerak dengan gerakan kerakyatan, Bapak-Bapak Ibu. Hari ini kita datang ke depan Polda Jawa Barat. Kita menuntut untuk adanya keadilan untuk negeri ini, untuk mengadili Jokowi. Adil Jokowi, Bapak-Bapak. Adil Jokowi. Copot Kapolri. Hari ini sudah banyak kejahatan yang dilakukan oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu Listio Sigit yang merupakan keluarga Jokowi. Sudah 1 dekade lebih Listio Sigit yang merupakan keluarga Jokowi memimpin institusi ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tapi hari ini sudah banyak kejahatan. Merdeka! Merdeka! Dan lapang, Bunda relakan darah juang kami. Suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi, jadi IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia, ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung.
kalau ingin belanja, pasarnya siap belum, supermarketnya ada atau tidak. Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian-penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang sekali dilakukan lagi, pemerintah. ini pindah ibu kota. Oke guys ya, saya terus terang kagum dengan jawaban-jawaban dari Pak Jokowi ya. Jadi Mbak Najwa Shihab dia punya kesempatan untuk wawancara langsung eksklusif ya dengan Pak Jokowi, dan dia menanyakan soal selama ini ada yang teriak-teriak untuk adili Pak Jokowi, lalu yang berikutnya tentang IKN Nusantara. Kalau ada yang teriak adili Jokowi, dan teman-teman lihat respon dari Pak Jokowi, bagi Pak Jokowi itu barang yang sudah biasa ya. Makanya jawaban beliau tadi ya santai aja ya, sikap beliau juga santai menanggapi situasi-situasi seperti itu. Pak Jokowi lebih memilih untuk tetap tenang ya, tetap santai, rileks, tidak terpengaruh, tidak juga terbawa arus, tidak emosional, tidak berapi-api ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah mengatakan bahwa jurus ampuh Pak Jokowi untuk melemahkan, mematahkan lawannya, menghancur, meluluh lantahkan lawan-lawannya ini adalah dengan mendiamkan itu semua, dengan slow respon, dengan santai ya. Dan terbukti semuanya itu berlalu dan tidak ada apa-apa ya. Pak Jokowi tetap eksis, dan mereka yang teriak-teriak seperti itu, mereka juga tidak ada apa-apanya, hanya membuat sensasi saja. Nah, saya salut guys ya dengan jawaban dari Pak Jokowi mengenai IKN Nusantara. Pak Jokowi sangat optimis IKN Nusantara ini akan menjadi sejarah bagi kita semua, akan menjadi kota yang terbaik ya, kota yang menjadi kebanggaan bagi kita semua rakyat Indonesia ya. Membangun ibu kota sekaligus juga memindahkan para ASN ke ibu kota Nusantara ini, itu diakui oleh Pak Jokowi bahwa ini tidak membutuhkan waktu yang singkat ya, tapi kita perlu proses, perlu waktu untuk terus membangun sampai semuanya benar-benar siap untuk para ASN, untuk manusia bisa tinggal di IKN Nusantara nantinya ya. Lalu yang berikutnya kita harus ingat Bapak Ibu ya, bahwa hal penting kenapa IKN Nusantara ini dibangun di Kalimantan itu karena visi besar yang dilihat oleh Pak Jokowi, bahwa untuk ke depan pusat pembangunannya itu jangan hanya fokus kepada Pulau Jawa saja, tetapi bisa bergeser di luar daripada Pulau Jawa. Karena kita lihat dari perputaran ekonomi seperti PDB tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, semua orang dari mana-mana datang meramaikan di Pulau Jawa ya. Sedangkan Indonesia ini memiliki 17.000 pulau ya, ada banyak sekali pulau kita, tetapi ya yang menjadi fokus orang-orang dari seluruh pelosok tanah air datang itu di Pulau Jawa saja. Oleh karena itu, kita harus memikirkan ke depan dengan membangun ibu kota di luar daripada Pulau Jawa. Ini juga untuk pemerataan pembangunan, agar konsentrasinya itu jangan ke Pulau Jawa saja. Adili Jokowi. Entah apa yang ada di kepala para pembenci Jokowi, baik yang merasa tahu kesalahan Jokowi atau yang cuma sekedar ikut-ikutan karena merasa benar. Ketika dengan rajin mereka melakukan serangan-serangan verbal melalui status dan komentar-komentar di medsos. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu sampai para pembenci bisa agresif menyerang dan melemparkan tuduhan yang bermacam-macam. Mereka menyebarkan grafiti dan melakukan arak-arakan dengan slogan adili Jokowi. Adili untuk kasus apa? Ijazah palsu, Jokowi PKI, pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti, kasus korupsi yang dituduhkan oleh LSM International OCCRP, berkhianat terhadap partai PDI Perjuangan, urusan pagar laut yang katanya memberi angin pada pengusaha-pengusaha keturunan Cina itu, sistem pemerintahan oligarki, pembangunan ibu kota negara Nusantara yang mangkrak. Apalagi? Coba sebutkan kalau ada yang kurang. Kenapa sih pada kepala batu semua?
Sudah jelas-jelas semua yang dinarasikan di atas itu adalah asumsi dan opini yang disebarkan secara subjektif dan sepihak dari kelompok sakit hati. Tidak ada fakta, tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Kok masih dipercaya? Sekarang tunjukkan fakta atau bukti sedikit saja bahwa semua narasi itu benar. Kan nggak bisa. Soal ijazah palsu sudah diklarifikasi sama rektor UGM. Soal keturunan PKI sudah diklarifikasi oleh beberapa pihak. Soal pelanggaran konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres juga tidak terbukti ada intervensi dari presiden. Soal politik dinasti, Gibran, Kaesang, Bobi dipilih secara sah dan tidak ada campur tangan dari presiden. Kasus korupsi yang dituduhkan OCCRP juga sudah diklarifikasi via OCCRP sendiri bahwa nama Jokowi muncul karena direkomendasi oleh kelompok yang ada di Indonesia, bukan karena adanya bukti yang valid. Dan sekarang OCCRP malah terancam kehilangan fundernya karena ada keputusan dari Presiden Amerika terpilih Donald Trump untuk menutup USAID atau bantuan dana untuk LSM atau media-media kritis, dan salah satunya juga media pembenci Jokowi yang ada di Indonesia, dan kita tahu itu media apa. Jokowi dituduh mengkhianati partai, juga sudah gamblang terlihat Jokowi tidak pernah meninggalkan partai tapi dipecat karena tidak patuh pada keinginan ketua umum yang mau ikut mengatur kebijakan di pemerintahan. IKN mangkrak, kata Menteri PUPR yang baru, anggarannya diblok. Tapi si menteri sudah mengklarifikasi ucapannya bahwa ternyata dananya tidak diblok dan pembangunan IKN tetap berjalan. Soal pagar laut yang menyeret Jokowi juga sudah terbukti. Siapa orang di belakang proyek itu? Dari partai mana dia? Itu sudah dimulai tahun 2014 saat Presiden Jokowi belum menjabat. Sistem pemerintahan oligarki juga adalah kesalahpahaman konsep bagaimana pemerintah memberdayakan swasta untuk berkontribusi pada pendanaan pembangunan infrastruktur, bukan swasta menyetiri pemerintah. Dengan begitu, dana APBN bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting, misalnya bayar hutang warisan dan lain-lain. Jadi salahnya Jokowi itu apa? Kalau mau teriak adili Jokowi, ya setidaknya harus ada kesalahan valid yang dituduhkan, bukan cuma berdasarkan asumsi dan narasi tokoh masyarakat. Melihat Jokowi sampai hari ini masih banyak didukung dan dicintai rakyat, kepanasan dan bilang yang datang ke rumah Jokowi settingan. Apa sih untungnya mengisi hati dan pikiran dengan kebencian? Kalau tidak bisa berterima kasih atas banyaknya kerja keras Presiden ke-7 itu, mbok setidaknya nggak bikin gaduh dan mengganggu kenyamanan publik. Budayawan teruslah berkarya menghasilkan produk budaya yang baik dan bermanfaat. Rohaniawan teruslah menggembala umat supaya makin beriman. Tukang bikin film teruslah bikin film yang baik untuk ditonton. Tidak usah berpendapat keras tapi sebenarnya tanpa dasar dan salah. Jangan sampai kesalahan itu dibawa mati loh. Kalau sudah mati gimana memperbaikinya? Jurnalis Najwa Shihab main ke rumah Pak Jokowi, salah satunya menanyakan soal partai perorangan itu apa. Jawaban Pak Jokowi, partai yang bisa dimiliki oleh semua orang dan tidak didominasi oleh satu tokoh saja. Nah loh, itu kan gagasan yang bagus. Sebuah partai yang semua anggotanya punya hak bersuara, bukan hanya menyembah dan patuh pada ketua umum. Demokratis nggak kalau kayak gitu? Masih mau bilang Jokowi merusak demokrasi? Saya cuma mengingatkan saja. Tapi terserah kalau masih mau memelihara kebencian. Saya cuma bisa meminjam istilah Pak Jokowi, biar waktu yang akan membuktikan. Semoga bermanfaat. Rai. Oke, luar biasa ya apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Auklarung ini. Orang yang teriak-teriak pengen adili Pak Jokowi, pengen penjarakan Pak Jokowi. Kalian itu sebenarnya maunya apa ya? Apa yang mau diadili dari Pak Jokowi ini? Apa kesalahan yang beliau lakukan? Apakah karena OCCRP kemarin yang tidak terbukti? Lalu apa? Ya, banyak sekali tuduhan-tuduhan dari ijazah palsu, Pak Jokowi ini PKI, Pak Jokowi presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Itu diomong, kata-kata itu keluar dari mulut seorang dosen loh. Ya, bayangkan seorang dosen, akademisi bisa mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Lalu yang berikutnya Pak Jokowi menderita penyakit sindrom narsistik ya, itu oleh Amin Rais.
Pak Jokowi ini adalah monster jahat banyak sekali ya. Semua kesalahan-kesalahan yang dicari-cari bagaimana agar bisa mengadili Pak Jokowi. Tetapi ya lagi-lagi ya, itu semua hanya berlalu begitu saja dan Pak Jokowi ya tetap aman-aman saja. Nah, kembali lagi pertanyaan saya nih untuk para pembenci Pak Jokowi. Apa sih kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga kalian pengen sekali untuk mengadili Pak Jokowi ini? Ya. Ingat seperti kata Pak Bambang Pacul, jangan melawan orang baik. Orang baik seperti Pak Jokowi, dia tidak melawan Anda dengan fisik ya, atau dengan proses secara hukum, tetapi dengan mendiamkan atau bahkan mendoakan Anda ya. Nanti karma yang akan bekerja untuk Anda. Jadi jangan melawan orang baik. Suaranya seperti doa adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkap. Nana Shihab menohokkan jawaban Pak Jokowi terhadap kau. Kau bertanya seolah bagaimana tanggapannya Pak Jokowi tentang kata-kata adili Jokowi. Slow kan Pak Dewi itu menjawab kau. Itu kan ungkapan ekspresi, bisa saja karena sakit hati kala pilpres, karena nggak diberi jabatan atau nggak dapat jabatan kayak kau, terus kau hanya jadi presenter dan jurnalis aja, nggak dapat koeh jadi menteri. Bisa jadi Nana, apapun bisa terjadi. Ungkapan ekspresi. Kalau aku bilang bahwa baju aku ini adalah dikirim dari Swiss. Yang tahu baju ini dikirim dari Swiss atau enggak adalah aku dan pengirimnya dari Swiss. Mau kau percaya atau tidak, itu mah gua bodo amat. Yang menikmati, yang memakai, yang menerima, yang merasakan lembutnya bajuku ini tubuhku dan aku, bukan kau. Kau mau bilang bahwa bajuku ini adalah beli di pasar sentral Medan, itu mah terserah kau. Gua mah EGP, emang gua pikirin gitu. Jadi kalian juga mau ngomong hari ini koar-koar di jalan adili Jokowi, sakarepmu aja. Kan itu demokrasi yang sudah kalian lakukan selama ini, kebablasan. Jadi tidak ada di zaman Jokowi dan zaman hari ini demokrasi itu yang dikriminalisasi, nggak ada. Bahkan bablas. Paham kau Nana? Sekarang kau kayak apa? Kayak apa ya? Yang ngejilat ludahnya sendiri. Hari ini Indonesia nggak sedang darurat kah? Sampai kau hari ini masih nyaman bisa bertandang ke rumah Jokowi? Berarti nggak darurat kan, Indonesia aman-aman saja kan? Jadi itu bentuk ekspresi kau juga mengatakan bahwa darurat Indonesia. Nyatanya kau masih bisa bertandang ke rumah Jokowi dengan sehat walafiat. Kau disambut dengan Pak Jokowi dengan sambutan yang hangat, yang friendly, bersahabat dan familiar. Kurang apa Pak Jokowi menanggapi kalian dengan santun? Terserah kalian mau ngomongin apa aja tentang Jokowi, mau adili, mau gantung, mau apa, itu ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan saat kala pilpres, kala pilkada, nggak jadi mencalon gubernur, atau ditinggal pergi sama Pak Jokowi. Ya itu ungkapan perasaan lah. Ya kan? Ya apa bedanya kayak kita lagi nyaman-nyamannya sama seseorang tiba-tiba ditinggalin. Galau kali bro. Ya kan? Cuman ada orang mengimplementasikan kegalauannya itu dengan prestasi. Dengan menunjukkan bahwa dia itu bisa survive tanpa dia gitu.
tanpa itu orang yang ninggalin kita itu gitu. Nah, kita cara membalas dendamnya itu yang elegan gitu. Kita tunjukkan bahwa kita itu survive, bisa maju, bisa sukses gitu. Jangan galau kayak kalian tuh, ya kan? Jangan juga nyinyir, iya kan? Sekarang nggak ada lagi pagar laut, udah ketahuan. Siapa Oneng kemarin ngomong-ngomong tentang pagar makan mangrove, ya kan? Deddy Sitorus bilang bagaimana pemerintahan sekarang laut kok dipagerin gitu. Sekarang ketahuan Bekasi malah hampir seluruh pagar laut yang ada di Bekasi itu milik perusahaan Charles Honoris dengan keluarganya. Ya kan? Itu ungkapan ekspresi perasaan. Gak apa-apa, kalian berekspresi aja terus. Berekspresi aja terus. Pak Deku mah santai aja menikmati hari tua. Ya, jangan kalian lagi berekspresi tentang Pak Jokowi. Sekarang kalian berekspresi tentang Pak Prabowo dong. Kan Pak Prabowo presiden hari ini. Gitulah. Oke, bye. NKRI harga mati. Oke guys, ya kita doakan semoga Pak Jokowi menikmati masa pensiunannya ya, tetap sehat dan kuat di hari tua. Dan kita berharap, kita juga mendoakan agar IKN Nusantara, sebuah kota yang berhasil dibangun di zaman pemerintahan Pak Jokowi, semoga pembangunannya ke depan terus berjalan ya. Abaikan saja suara-suara minor, suara-suara pesimistis di luaran sana dari para pembenci yang coba membangun narasi bahwa IKN ini akan menjadi kota mangkrak ya, buang-buang anggaran, buang-buang biaya. Tapi kita melihat jangka panjang, semoga IKN Nusantara menjadi tonggak sejarah bagi bangsa dan negara kita, menjadi sebuah kota dengan peradaban baru yang menjadi cita-cita bagi kita semua untuk Indonesia yang lebih baik. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.